Itulah mungkin yang pada akhirnya disebut emergency fund ya pada akhirnya gitu. Tapi kita niatkan tabungan aja tiap bulan itu kalau ada menyisihkan untuk hal-hal yang mendadak seperti tadi. Mungkin itu Kak. Oke, terima kasih jawabannya Bang Amsi dan juga Pak Irwan. Ini masih nyambung sama dana darurat gitu ya, mungkin dana lebih gitu ya dari pemasukan kita gitu. Ini ada pertanyaan dari Rian Den 7. Pertanyaannya adalah, saya seorang generasi sandwich menyimpan sisa dana di saham. Apakah hal itu efektif dalam mengelola keuangan? Gimana nih menurut Amsi dan juga Pak Irwan? Amsi, gimana Amsi? Oke, jadi sebenarnya sih tadi ya, menyimpan dana itu, investasi itu diawali dengan tujuannya apa dulu gitu. Tujuannya itu untuk apa? Kemudian misalnya jangka waktunya berapa lama lagi gitu. Baru saham awal tuh pokoknya nyimpen harus di saham, bukan seperti itu ya. Tapi diawali dulu dengan tujuannya apa dulu. Kalau saya sering menyingkatnya GTMan itu ya, Goals Time Instrument gitu. Jadi tujuannya apa? Misalnya ini buat dana darurat, itu tujuan. Berapa lama? Misalnya ya terkumpul setahun ke depan misalnya. Kemudian simpannya di apa? Ya mungkin karena ini setahun, di bawah setahun tidak bijak misalnya kalau kita disimpan di saham. Karena boleh jadi fluktuasinya itu boleh jadi tahun sekarang tidak sebagus tahun kemarin. Maka disarankan kalau yang setahun kurang biasanya di reksadana pasar uang syariah misalnya, atau di ya agak moderat reksadana sukuk, tapi yang lebih aman lagi reksadana pasar uang syariah sih sebenarnya, atau bahkan deposito biasa aja, atau bahkan tabungan biasa saja. Jadi sebenarnya saham itu muncul sebagai instrumen yang untuk memenuhi tujuan dan time frame yang akan kita tetapkan tadi gitu. Jadi apakah misalnya efektif ya saya tidak tahu, saya belum tahu misalnya Kak Rian ini kebutuhannya apa gitu. Jadi mungkin dijawab dulu itu kebutuhannya apa. Meskipun kalau sama sandwich ya saya juga sama lah, kita mungkin rata-rata kalau yang umurnya 40-an ya ada di generasi itu ya, kita ke atas masih misalnya harus, bukan harus sih, kita diusahakan masih bisa memberi, dan ke bawah apalagi kita kewajiban kita untuk mendidik anak dan memenuhi kebutuhan mereka gitu. Tapi kalau misalnya saham itu muncul pilihan saham, sebelumnya harus ditanyakan dulu tujuannya apa, kemudian jangka waktunya berapa lama. Mungkin itu kalau dari saya Kak sarannya. Oke, mungkin ada tambahan. Siapa Mas siapa? Yang nanya Mas siapa tadi? Dengan Rian Den 7. Saya pikir Rian Phil. Ngetes kalau kayaknya tuh Mbak deh itu kayaknya. Jadi gini, Mas Rian, saya adalah orang yang nggak percaya dengan istilah generasi sandwich. Penamaan itu misleading menurut saya. Tapi oke lah, karena sudah ada, kita oke lah pakai. Apakah saham menjadi instrumen yang oke buat itu? Belum tentu. Jadi bicara tentang cocok tidak cocok itu banyak variabel. Jadi jangan salah kaprah ya. Saham itu adalah salah satu instrumen, salah satu efek yang bisa dipilih untuk investasi. Betul. Sekali lagi, sebelum bicara investasi, harus ada simpanan. Jangan ditukar. Seliquid-liquidnya saham, tadi Mang Amsi kan bilang, T+3 untuk cair jadi cash. T+2 gitu, untuk jadi cash. T+2 sekarang. Lalu ada yang lebih cair lagi, yang lebih liquid lagi, yang gampang, yaitu simpanan. Jadi apakah bagus? Belum tentu. Jadi harus tadi, betul, mesti dicek satu-satu dulu. Tapi sekali lagi, jangan terlalu terbawa euforia bahwa, wah anak muda nih, kata Mang Amsi, kata Pak Irwan, katanya harus, kapan yang bagus untuk jadi investor kemarin? Udah gitu, nggak punya tabungan, nggak punya simpanan, nggak gitu salah konsep. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Pak Irwan. Semoga terjawab ya untuk Mas Rian Den. Oke, mungkin untuk teman-teman lainnya, jika ada pertanyaan, boleh juga ya langsung dituliskan saja di kolom Q&A, atau mungkin di kolom komentar juga boleh, nanti kita bacakan. Ini ada pertanyaan selanjutnya nih, Mang Amsi dan juga Pak Irwan, dari Danyanto 49. Bagaimana dengan saat Lebaran? Biasanya ketemu saudara dan ajang silaturahmi, tapi malah jadi ajang harta dan kekayaan menandakan suksesnya seseorang. Nah, bagaimana menanggapi hal tersebut? Boleh dari Pak Irwan dulu. Nah itu
itu miskonsep kita yang udah mendarah daging gitu. Jadi seolah-olah salah konsepsi ini menjadi seperti jadi budaya. Dari orang kampung kita di desa kita pun juga menganggap kalau udah ke kota tuh harus sukses gitu. Kalau nggak sukses jadi malah diomonginnya beda. Kitanya sendiri tuh merasa kalau nggak sukses tuh jadi mendingan nggak mudik gitu kan, salah kaprah. Ya. Jadi ya udah, yang paling pertama adalah sesuaikan dulu, sekali lagi kita mindset kita harus diubah nih. Kalau pulang kampung itu niatnya silaturahim, mudah dapat pahala tuh. Jauh-jauh macet-macet kalau niatnya silaturahim, bukan niatnya mau pamer. Udah pamer mah udah lah, udah nanti makanya jadi salah kaprah gitu ya. Jadi please di switching gitu. Terus beli baju, kalau zaman dulu betul, zaman dulu tuh orang mau ke kota kan susah ya Mamsi ya, mau ke mall tuh terbatas. Jadi orang itu mungkin momentumnya adalah sekalian beli baru, Lebaran. ya udah pas lebaran. Sekarang kan enggak, Iya. ya kan, online aja gitu kan, kapan aja bisa beli, malah bisa nunggu yang murah-murah. Jadi gitu, mindsetnya ubah dulu, ya, bahwa puasa itu adalah nahan diri, nahan pengeluaran, lebaran itu adalah silaturahim. Nah itu dulu di set. Kalau sudah di set, mungkin nggak langsung, tapi perlahan. Kalau udah kepayang diomongin, ya udahlah, keluar kuping kiri keluar kanan aja, udah abaikan aja. Kira-kira begitu dari saya. Oke. Bang Amsi mungkin mau menambahkan? Iya, iya benar sih, fenomenanya seperti itu ya Kang ya. Dan belum lagi kalau mudik itu diplesetkan ya, kalau di Sunda itu Kang. Malu untuk ditanya irha kawin, mudik gitu. Malu untuk ditanya irha itu singkatannya, atau karena kan kita katanya negara maritime gitu ya, jadi ditanya kapan nikah gitu kan, biasanya itu menjadi hal yang biasanya sih harus dihindari, dan sebisa mungkin silaturahim itu jangan diganggu dengan hal-hal yang seperti tadi gitu ya, yang membuat orang tidak nyaman. Termasuk juga ketika ada seolah ketika lebaran itu, kalau saya sih nggak ngalamin mudik ya Kak Gigi ya, karena saya emang tinggal di kampung, lebaran di kampung gitu. Nggak punya kampung, tetap aja di kampung gitu. Nggak punya kampung, saya kampungnya ya dari sini ke sana aja gitu. Jadi alhamdulillah gitu ya. Kalau saya mudiknya justru ke kota gitu ya, mudiknya ke Bandung, jadi dari orang kampung ke Bandung gitu. Jadi saya jarang macet, kenapa? Karena tidak mengalami arus mudik gitu. Orang lain pada mudik, saya balik ke kota, kan jadi aman tuh. Alhamdulillah seperti itu. Jadi, nah kalau masalah tadi ya, masalah harta, sebenarnya sih itu kembali ke mindset kita ya. Kalau misalnya kita menganggap harta itu amanah, justru lebih berat dong kalau pamer harta gitu. Kalau saya mengutip ungkapan seorang sufi namanya Imam Hasan Al-Basri, kan harta itu halaluhu hisabun wa haramuhu azabun gitu ya. Halalnya aja diperhitungkan, apalagi haramnya disiksa gitu. Jadi punya aja jadi sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan, apalagi kalau dipamerkan ya, double lah gitu ya. Udah mah harta itu menjadi hal yang harus kita pertanggungjawabkan, tambah lagi gitu misalnya dengan kita harus memperlihatkan sesuatu. Saya kira itu juga ya mungkin itulah yang pada akhirnya ya, mohon maaf ya Kang Irwan, banyak juga yang terjebak di pinjaman-pinjaman yang akhirnya berbunga-bunga itu ya karena awalnya ingin mengejar penilaian orang, ingin mengejar, dan ternyata ketika saya pelajari dan saya pahami, saya nikmati dan saya jalani hidup ini, penilaian orang itu berubah-ubah loh. Ketika kita misalnya sekarang mengejar itu, ketika kita sudah mencapai titik itu yang dulu kita targetkan, orang sudah naik lagi ke atas. Maka nggak akan pernah ada habisnya mengejar penilaian orang lain. Lebih baik kita hidup apa adanya saja. Kan Allah juga mengajarkan kita hidup sederhana, qanaah. Justru dari qanaah itulah muncul rasa syukur. Ada satu hadis yang menohok saya tuh. Hadisnya pendek gitu. Irda bima qasamahallahu lak takun agnan nas. Wah, kebetulan kultum nih ya. Ikhlaslah dengan apa yang Allah, ikhlaslah dengan relalah merasa ridho lah dengan apa yang Allah berikan kepadamu, maka kamu akan menjadi orang terkaya. Jadi ternyata orang terkaya menurut Allah itu orang yang ridho dengan bagian takdirnya, apapun yang terjadi, termasuk dalam masalah finansial. Saya yakin dengan menyadari itu, lain syakartum lazidannakum. Kalau kamu bersyukur, Allah akan tambah rasa menikmati harta tersebut. Mungkin itu. Oke, saatnya buka. Masih lama. Oke.
kasih jawabannya Mang Amsi dan juga Pak Irwan. Ini ada satu pertanyaan terakhir ya sebelum kita mengakhiri live Instagram kali ini. Ini ada dari Mbak Diah Retno Pitasari. Izin bertanya, bagaimana bila beli saham yang ternyata jatuh pailit seperti GIAA? Apakah tetap simpan sambil tunggu ada perbaikan atau cut loss aja? Kapan saatnya kita keluar dari saham yang seperti itu? Nah, itu Mang Amsi sebagai investor. Saya nggak boleh komen. Saya nggak punya sahamnya masalahnya. Gini ya Kak Dia ya. Kalau saya sih sebenarnya karena mengutamakan ketika beli saham itu pertama fundamental dulu ya. Jadi saya sangat menghindari saham-saham yang utangnya mulai banyak. Apalagi kalau sudah keluar indeks saham syariah Indonesia ya Kang Irwan ya, itu minimal ada satu komponen atau satu kriteria yang keluar. Misalnya utangnya nggak membengkak gitu. Dan Garuda itu kan udah lama sebenarnya tidak masuk saham syariah ya, tidak masuk sana udah berapa periode nggak masuk karena emang utangnya besar, belum bahkan ekuitasnya minus, belum lagi dari tahun ke tahun tidak ada laba gitu, malah rugi bersih terus. Artinya apa? Kalau menurut saya sih ya kalau sekarang ya karena udah GIA sudah keluar dari efek syariah ya pilihannya cuma satu, jual gitu, nggak bisa beli lagi kan, nggak bisa average down, nggak bisa apa lagi, dan ya harus dipasrahin ya. Kadang dalam investasi juga ada, bukan hanya dalam trading ada cut loss itu, tapi dalam investasi pun ada. Kenapa? Karena contoh saya pernah cut loss besar di WSBP ketika dia keluar dari saham syariah dan hutangnya membengkak. Sebenarnya hutang membengkak itu salah satu indikator dia, pertama dia akan keluar syariah ya, itu pasti. Yang kedua, ini ada masalah dengan solvabilitas atau dengan likuiditas jangka pendek atau jangka panjang, ini akan ada masalah. Dan secara pasar juga akan didepresiasi gitu oleh pasar, akan diturun harganya, banyak yang melepas daripada ambil risiko gitu. Jadi kalau dalam hal ini mungkin Kak Dia atau Ibu Dia nanti bisa cek lagi gitu ya. GA ini saya nggak tahu juga harganya berapa sekarang karena udah lama nggak liatin ya. Katakanlah belum gocap, tapi ya kayaknya belum gocap ya. Ya terserah kita lah, kita mau pegang sampai 50 juga silakan. Tapi kalau misalnya ini kayaknya nggak ada prospek lagi, agak lama lagi ya, mungkin dipindahkan ke saham lain juga boleh. Dan itu kembali ke masing-masing. Saya tidak disclaimer on ya, nanti saya menjerumuskan nih, wow Amsi nyuruh saya jual jadi rugi semua, kan enggak juga gitu ya. Kalau saya dulu seperti itu, kenapa? Pertama karena dia sudah keluar dari syariah, saya kan suka ditanya, emang nanti nunggu naik dulu nggak ya? Kalau saya gini, prinsip saya tuh, dia tidak syariah itu sesuatu yang nyata sekarang pasti gitu. Tapi kalau dia kembali lagi kan sesuatu yang belum nyata, belum kejadian gitu. Maka saya mengambil yang sudah pasti aja, dia keluar ya saya keluar aja gitu. Meskipun harus mengorbankan, karena itu kan risiko. Tidak ada bisnis yang selalu untung, tidak ada trading yang selalu untung, investasi juga ada kelirunya lah dalam sunatullah lah. Instrumen. Resiko dalam investasi sunatullah kan emang. Sunatullah, betul. Sudah jadi law of nature-nya seperti itu. Saham kan gini Kak Gigi, saham itu selalu antara hijau atau merah singkatannya ya, selalu antara hijau atau merah. Jadi kalau hijau ya saham, atau juga saham, kuning atau itu, merah apalagi saham juga gitu, jadi santai aja. Oke, terima kasih Mang Amsi. Pak Irwan mungkin ada kan? Udah cukup. Oke. Kalau gitu, sebenarnya tadi ada pertanyaan lagi, tapi karena waktunya sudah mau habis ya, udah tidak cukup.